di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat ya. Loh kok ini sehat? Gunakanlah kesehatan itu selama hidup kita. Kalau sakit nggak ada yang bisa kita kerjakan ya. Jangan buang-buang ya waktu sehat. Kata Rasulullah, gunakan waktu sehat sebelum sakit. Kita lihat tujuannya apa Pak Jokowi ke Parung. Harusnya datengin YouTuber dong. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta, gitu kan Parung saya. Bogor. Datangan Jokowi ke Parung hari ini untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada para pedagang di Pasar Tohaga Parung. Oh, itu bingkisannya ya. Ngasih ngasih bantuan tunai langsung ke pedagang. Pedagang sudah bisa nolong diri sendiri. Orang dagang punya duit tiap hari, dia kok masih dikasih bantuan ya? Presiden juga dijadwalkan akan mengunjungi pasar Perumpung yang berada di Kecamatan Gunung Sindur. Itu bantuannya ya. Jadi rupanya ditunjuk-tunjuk gitu aja, asal ditunjuk langsung dikasih, berarti nggak pakai sistem kupon ya, berarti nggak semua orang dapat. Jadi mungkin yang dikehendaki adalah bagaimana Pak Jokowi mendapatkan headlines ya, pemberitaan di teras berita utama di media-media online ya, di koran-koran besar, mungkin itu tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ada semacam pencitraan bahwa Pak Jokowi sangat dekat ya dengan rakyat kecil, rakyat pedagang kecil kan, di pasar Parung ya. Kenapa yang dipilih pasar Parung saya nggak tahu. Mungkin di situ karena ada YouTuber. Pasti diliput. Saya nggak ngeliput ya. Saya nggak ngeliput. Waktu sekitar jam itu saya lagi bikin konten tentang tentang SDIT ya. Pak Harto dengan mengisap sebatang lisong. Pak Harto membangun 15.000 SD Impres, semesta berguncang. Nah, itu judulnya. Tapi ini kelihatannya semalam, kata orang-orang jam 2 ya. Kalau lihat lampunya nyala ini. Jadi apa makna signifikannya? Makna signifikannya untuk mensejahterakan rakyat. Itu pertumbuhan ekonomi harus digenjot ya. Kalau 5% itu yang tercipta lapangan pekerja hanya 1,2 juta, 1/4 juta ya kata para ahli. Sementara
tenaga kerja setahun tumbuh 5 juta. Jadi banyak yang nganggur. Kalau ekonomi selama Pak Jokowi hanya 5%, harusnya berapa? Kata Rizal Ramli paling enggak 2 digit, 10% atau 10% atau 12%, ya. Dan kalau pertumbuhan 8%, ya, menurut pengamat lain 8% selama 10 tahun berturut-turut, 8% terus 10 tahun sampai 2045, maka 2045 Indonesia jadi negara maju. Tapi selama 9 tahun ini 5% terus. Kayaknya akan 5% terus tuh. Saya siap-siap rakyat masih harus menderita dengan utang yang tambah banyak di bawah kepemimpinan presiden yang baru, ya. Ya begitulah, kita lihat sekarang pandangan Rizal Ramli di mana ini, di CNBC ya. 2022 itu ada kenaikan upah hanya 3%, tapi inflasi kita tahu sendiri di 5,5%. Kita tahu inflasi itu menggerus harga, menggerus daya beli masyarakat. Berarti kan sebenarnya tahun kemarin harus merana, Pak. Upah hanya naik 3%, inflasi naik 5%. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Nah, ini kalau untuk menjelaskan ekonomi ya nggak cukup dengan liputan di pasar, harus liputan pikiran seorang ekonom. Ada rumus Rizal Ramli. penentuan upah oleh Kepnaker diikuti oleh daerah-daerah yang sebetulnya nggak benar rumusnya. Otomatis dari rumus itu kenaikan upah lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, bahkan lebih rendah dari inflasi. Harusnya lebih itu tinggi. Ngajak miskin rame-rame. Kalau inflasi 10%, itu paling nggak upah itu naik 10%, ya kan, harusnya. Tapi ini inflasi 5%, upahnya naik 3%, harusnya upahnya paling nggak 5% naiknya. Kalau inflasinya 5%. Pertanyaan Mbak tadi yang cantik itu loh. Iya kan? Nah, minimum kan harus sama dengan inflasi, apalagi inflasi makanan. Karena yang bawah itu kan komponen pengeluaran utamanya makanan. Nah, tahun lalu itu inflasi makanan udah hampir 7%, sementara 7%. kenaikan upah hanya 3%. Berarti makin susah kan, gajinya makin nggak cukup tuh. Istri-istrinya para pekerja makin teriak, kenapa itu uang sekarang tambah nggak cukup buat belanja. Ya karena upah gaji naik tapi inflasi lebih tinggi dari upah yang dinaikkan oleh perusahaan masing-masing. Harusnya minimal sama. Kalau inflasi 10% atau 7%, kenaikan gaji karyawan per tahun ya harus naik 7%. Ngimbangi inflasi itu sebenarnya nggak naik, itu penyesuaian. Ya saya ngerti dikit-dikit, pernah belajar. Ini kita mesti benahin lah rumus-rumus yang ngawur begini. Ya, saya setuju, tapi bahwa produktivitas harus dinaikkan. Yang kedua, kita harus genjot pertumbuhan ekonomi. Nah, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Untuk meningkatkan upah. Ya, dan kan sederhana tadi, kalau bisa tumbuh 10%, 12%, lapangan kerja yang tercipta 4-5 juta setiap tahun, tenaga kerja baru 2,9. Ya kan, pasti kan upah naik gitu loh. As simple as that. Cuman As simple as that, sesimpel itu sebenarnya. Cuman nggak bisa mengandalin apa yang terjadi hari ini. Contoh lain, ya kan, dari segi ini wartawatinya cantik bener, ini di close up napa? Jangan yang di close up, cuma wajahnya Bang Rizal Ramli aja, ini yang di close up ini. Canda. Jangan terlalu serius. Kredit untuk UKM itu hanya 18% dari total kredit, sisanya buat yang besar. Harusnya kita ubah dong itu. Kita ubah dari 18%, naikin ke 30% dalam 1 tahun. Untuk UKM dinaikkan kredit atau dana yang dikucurkan supaya ekonomi UKM itu berputar, karena ada dana dari bank-bank itu dinaikin porsi dari kredit itu, jangan 8%, naikkan 30% selama setahun, kata Rizal Ramli. Solusinya tuh Otomatis uang yang beredar di usaha UKM buat 40 juta UKM itu hampir 50% nambah banyak. Ekonomi hidup. Jadi jangan ngelihat ekonomi hanya makro-makro doang. Di bawah ini rakyat lagi susah banget. Dan indikator yang paling tepat
untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah indeks Human Development Index. Ya, dan kelihatan Human Development Index ya. Bahwa Indonesia relatif rendah sekali. Nah, jadi logika berpikirnya harus dibalik. Kalau kita pompa uang, sumber daya ke yang menengah yang bawah, ekonomi akan pulih, tumbuh lebih cepat. Itu perlunya ya pemimpin berpihak kepada menengah bawah, kepada rakyat kebanyakan. Kalau selama ini Pak Jokowi berpihak pada menengah ke atas, kepada pengusaha-pengusaha besar, membuat jalan tol yang berbayar. Harusnya jalan-jalan yang itu yang diperbanyak. 7,5 kali panjang itu. Zaman SBY membuat jalan-jalan yang nggak berbayar, jalan nasional, jalan rakyat itu. Tapi sekarang Pak Jokowi mengandalkan jalan tol, itu berarti orang harus membayar, rakyat nggak bisa membayar masuk jalan tol. Sementara jalan-jalan yang nggak bayar, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan-jalan yang lain itu rusak, ya bergelombang. Itu yang jadi kecaman atau kritikan dari para ekonom atau para pengamat. Pak Jokowi tidak memihak rakyatnya sendiri, atau memihak ya kelompok pengusaha yang sudah kaya, menengah ke atas. Harusnya menengah ke bawah, ada keberpihakan dalam membangun atau membuat kebijakan-kebijakan politik. Itu yang kami lakukan waktu nyelamatin ekonomi dari anjlok minus 3%. Kita pompa daya beli ke bawah, ya kita pompa uang ke bawah, akhirnya rakyat di bawah punya daya beli, dia belanja, industrinya hidup gitu loh. Dalam waktu kurang dari 22 bulan kita naikin ekonomi dari minus 3 ke plus 4,5%. Jadi cara-cara konservatif ya mengelola ekonomi udah harus ditinggalkan. Nggak bisa kita ngejar target bisa tumbuh 12% dengan cara-cara kuno. Saya berikan contoh, sektor pertanian itu. Jadi pengalaman lapangan dan data-data empirik itu betul-betul mendasari ya narasi-narasi atau refleksi dari pemikiran-pemikiran Rizal Ramli di dalam memberikan solusi-solusi terhadap keadaan sekarang yang menurut dia itu dilakukan dengan cara-cara yang kuno, dan itu nggak mungkin bisa cara-cara yang biasa untuk membangun atau pertumbuhan sampai 10-12%. Ternyata selama 9 tahun terakhir memang pertumbuhan kita gagal untuk meroket ya. Kemiskinannya justru yang meroket ya. Kalau dikembangkan, Indonesia bisa jadi mangkok pangan Asia. Mangkok ya, pangan. Caranya sederhana, ya bikin petani yang nanam padi, nanam tebu, nanam bawang untung minimal 30% setahun. Kalau itu terjadi, pendapatan di desa-desa petani naik 2 kalinya dalam setiap 5 tahun. Apa dampaknya? Anak-anak muda mau jadi petani, bukan jadi supir ojek doang gitu. Jadi supir ojek online, dan kata orang-orang Malaysia, pengusaha Malaysia waktu Nadiem mau menawarkan Gojek ke Mahathir Mohamad saat Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, itu sebagian pengamat di Malaysia marah karena apa? Gojek bukanlah masa depan anak-anak muda Malaysia. Gojek adalah masa depan orang-orang miskin, kira-kira begitu. Jadi dia menolak Gojek masuk Malaysia. Masa depan bukan ada di Gojek, kata orang Malaysia. Dan ini disebut, gitu. Nggak bisa dengan Gojek hidup itu. The whole mindset kita, kalau kita mau jadi negara besar, negara makmur, nggak bisa dengan cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi dan timnya. Ini kuno punya. Terima kasih. Pak Rizal, kuno punya. Jadi ngimpi-ngimpi itu memang harus kemudian di breakdown ya, dari bahwa kita akan jadi negara maju 13 tahun lagi, tahun 2045, terus dengan tingkat kemiskinan untuk 0 itu kan hampir nggak mungkin. Kayak omongan itu kayak nggak pakai pikiran gitu loh. Apa kalau bahasa Rizal Ramli? Dungu gitu. Ya ekonomi yang terbiasa berpikir rasional kayak Rizal Ramli dan kawan-kawannya itu, seperti siapa itu,
ya banyak itu Rizal Ramli kayak Faisal Basri kayak Ihsanuddin Nursi itu berpikir rasional, itu bisa punya data-data yang menghancurkan argumentasi para pemikir-pemikir istana yang kadang-kadang ABS juga itu asal bapak senang itu, dan kebanyakan ngelamun. Pak Jokowi kan juga sebenarnya juga selalu mengatakan sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan lumbung pangan untuk ketahanan pangan nasional. Menurut Anda seefektif apa sih? Nah, kita lihat jawabannya Rizal Ramli ya, ditanya sama gadis cantik ini. Pasti jawabannya mengejutkan ya, saya nggak tahu ya, belum melihat ini. Program-program dari Pak Jokowi tentang pangan di mulai ketawa dia. Malah itu kan omongan cuman slogan, jargon. Prakteknya kan beda. Misalnya harusnya kan nggak perlu import beras tahun ini. Hujan bagus, harusnya panen bisa bagus. Tapi petani yang nanam padi pakai pupuk tidak disubsidi, dia rugi. Makanya dia hanya mau nanam buat dia makan. Nah, seandainya petani untung dari nanam padi, kita kan nggak usah import 1 juta ton beras. Kita nggak kasih kaya makmur petani di Thailand atau di Vietnam, tapi petani kita. Jadi logikanya yang harus dibalik. Kalau Mas Jokowi sih pidato, apa yang terjadi sebaliknya itu aja gitu loh. Kalau Mas Jokowi pidato, yang terjadi mah sebaliknya. Bercanda dia, Mas Jokowi. Terima kasih. Pak Rizal, terima kasih. Oke. Ya udah gitu aja ya. Jadi kita tahu ya kenapa belusukan ke Parung ngasih BLT. Akar masalahnya nggak disentuh. Apa akar masalahnya supaya orang itu nggak usah dapat BLT tapi sejahtera? Pertumbuhan ekonomi harus 10-12%. Caranya ya tadi sudah ditunjukkan caranya itu oleh Pak Rizal Ramli. Jangan pakai cara-cara yang kuno, itu tidak akan bisa menumbuhkan ekonomi, karena kalau sudah tumbuh 10%, 12% itu tercipta lapangan kerja 4-5 juta lapangan pekerjaan baru, ya kan? Dan itu baru pengangguran bisa habis. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, Cina itu bisa menjadi negara maju karena selama 10 tahun berturut-turut ekonominya tumbuh 12%, selama 8 tahun 12%. Kita 9 tahun 5%, tahun 2003 pertumbuhan kita 5%. Itu sebabnya putra Anda, putra saya, keponakan Anda, dan juga adik Anda, itu susah kerja. Sudah kerja, pakai outsourcing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.